Jalan Monginsidi 126 Bojonegoro. Inilah 95 FM Istana Radio. Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan perjalanan wisata religi Radio Istana FM Bojonegoro ke tempat-tempat makam aulia dan para leluhur tanah Jawa yang penuh dengan sejarah, mistis, dan misteri. Radio Istana FM Bojonegoro mengudara 24 jam non-stop setiap harinya dengan berbagai mata acara serta acara-acara favorit dan unggulan dari Radio Istana FM Bojonegoro mengudara di frekuensi 95 MHz beralamatkan di Jalan Raya Monginsidi nomor 126 Kota Bojonegoro, Jawa Timur. Dari Jalan Monginsidi Kota Bojonegoro, 95 FM Istana Radio. Radio Istana adalah lembaga penyiaran swasta yang bersifat komersial berbentuk Badan Hukum Indonesia berupa perseroan terbatas atau PT. Radio Istana dioperasikan sebagai media dalam sistem modulasi FM yang diarahkan sebagai sarana komunikasi yang mengutamakan aspek pelayanan kepada masyarakat pendengar, baik komunitas, pendengar radio, manual maupun digital, serta media sosial dan pelayanan kepada pengguna jasa radio, dalam hal ini para pengiklan atau pemilik produk. Radio Istana dikembangkan sebagai radio berbasis teknologi modern yang memberikan hiburan, edukatif, dan informatif untuk keluarga. Hal ini didukung dengan penyajian musik dan hiburan yang dapat dinikmati oleh seluruh anggota keluarga tanpa meninggalkan nilai-nilai etika dan budaya masyarakat lokal, serta edukasi dan informasi yang cepat dan aktual untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya lokal. Radio Istana selain bergerak di bidang publikasi on air, juga melayani program event bersifat non air, promo di media sosial, streaming, Facebook, Twitter, dan YouTube. Berikut program-program acara Radio Istana FM Bojonegoro, Jawa Timur. Dimulai jam 4 pagi, Anda bisa mendengarkan kuliah subuh dan musik religi. Pukul 5 pagi, acara Kopi Pagi, Keroncong dan Informasi Pagi menyajikan berbagai informasi, berita aktual, dan diselingi musik keroncong. Acara ini hadir setiap hari. Kemudian jam 7 pagi sampai jam 9 pagi, Anda bisa mendengarkan acara lagu-lagu dangdut terbaru dalam program Goyang Istana. Untuk hari Sabtu, Anda bisa mendengarkan acara Top Goyang Istana. Dari jam 9 sampai jam 11 siang, Kenangan Cantik Istana atau Kenanga menampilkan lagu-lagu memori tahun 80-an. Dilanjutkan jam 11 siang, Anda bisa mendengarkan Kembang Sari, kempalan tembang campur sari hits Radio Istana. Kemudian acara jam 1 siang Gaul, bergaya bareng kaula muda dengan lagu-lagu Indo hits masa kini. Acara jam 3 sore Dakocan, dagelan kocak Istana, hiburan humor dan gending-gending Jawa. Jam 5 sore ada acara pengajian Jigongso, Kaji Bagongso. Kemudian jam 6 sore setiap hari Senin sampai Minggu Anda bisa mendengarkan acara Panggung Koplo Istana, menyajikan dangdut panggung koplo. Jam 8 malam Anda bisa mendengarkan acara Sandiwara Radio Tutur Tinular.
Dilanjutkan jam 10 malam Anda bisa mendengarkan acara Selimut Malam mempersembahkan lagu-lagu dangdut lawas. Kemudian jam 12 malam sampai 4 pagi Anda bisa mengikuti acara Istana Arundalu. Sementara itu program-program spesial Radio Istana setiap hari Minggu jam 10 pagi sampai 1 siang karaoke dangdut Istana. Kemudian jam 3 sampai 5 sore acara Godadia, goyang dangdut dan India. Spesial hari Senin jam 8 malam mengupas tuntas sejarah, mitos, legenda dan cerita-cerita rakyat dirangkum dalam acara INK Istana Nguti Kawero. Kemudian hari Kamis jam 8 malam Anda bisa mendengarkan acara unggulan Radio Istana Jimat, sajian malam Jumat menguak tabir-tabir misteri. Hari Sabtu jam 10 malam Anda bisa mendengarkan acara wayang kulit dan seni budaya lain. Itulah program-program radio Istana FM Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia. Untuk Anda yang ingin pasang iklan, hubungi nomor Ki Banu Asmoro 0852 338 31337. Selain program-program spesial on air, Anda juga bisa mengikuti acara off air seperti Grebek Kampung, Grebek Pasar, kemudian juga ziarah, wisata religi, dan Radio Istana juga melayani perjalanan umroh dan haji plus. Info lebih lanjut hubungi 0852 338 31337. Radio Istana FM Bojonegoro semakin tampil beda. Bersama mengudara dalam alunan nada ceria, kami tampil beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Amma ba'd. Para zairin zairat yang saya hormati dan yang saya muliakan, di sini kita mau sowan kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala, beliau yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala menyebarkan agama Islam, termasuk satu Betoro Katong. Beliau ini adalah anak Brawijaya dan sekaligus murid Sunan Ampel yang ada di Ponorogo, terus ke Hasan Besari dan seterusnya. Dan ini saya minta nanti ketika sampai di makbaroh atau makam kita salam dulu, seperti yang Anda bawa, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dengan bawaan itu. Nah, tadi ada yang tanya ada bahasa Indonesia apa enggak ada. Nah, jenengan pengen salam melalui bahasa Indonesia atau Jawa, monggo silahkan mawon. Kenapa? Karena kita kalau bertamu atau berkunjung itu paling tidak itu salam dulu. Assalamualaikum ya Syekh, sampai terakhir itu antum salafuna wa nahnu bilasar fa inna insyaallah taala bikum lahiqun. Kenapa? Karena Rasulullah ketika melewati makbarah atau kuburan selalu beruluk salam kepada mereka-mereka yang di kuburan. Karena orang-orang yang di kuburan itu menginginkan salam kita dan doa kita, dan nantinya doa kita itu akan dibalas, didoakan oleh Allah SWT bagi mereka yang ada di kuburan. Nah, mawon bunge
saya himbau karena banyak sekali, karena saya juga sering ziarah, bukan hanya di sini saja, mengambil bunga atau yang lain ini nggak usah. Kita ziarah ini tujuannya mengingat-ingat kematian kita. Besoknya kita akan seperti dia. Ngoten nggih. Lah mula niku monggo berdoa sareng-sareng mugi-mugi anggere kita berangkat menika pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Sampun ngoten mawon, mugi-mugi berangkat kita pikantuk ridho saking Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan apa yang kita tuju ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau ada kesempatan nanti sholat malam, ada sholat malamnya ya, sholat hajat entah di mana, kita belum tahu lokasi. Nah, tata caranya sholat hajat insya Allah nanti saya jelaskan, karena kita ini semua butuh kepada Allah Subhanahu wa taala.
dari Jalan Monginsidi 126 Bojonegoro. Inilah 95 FM Istana Radio. Jamaah Ziarah Radio Istana FM. Marilah sesaat kita menelusuri jejak Bathara Katong dan sejarahnya. Berikut cerita ringkas sejarah Bathara Katong. Bathara Katong adalah pendiri Kabupaten Ponorogo dan juga merupakan adipati pertama Ponorogo. Bathara Katong merupakan utusan kerajaan Demak untuk menyebarkan Islam di Ponorogo. Bathara Katong memiliki nama asli Lembu Kanigoro, adalah salah seorang putra Prabu Brawijaya atau Bri Kertabumi dari selirnya, yaitu Putri Campa yang beragama Islam. Berdasarkan catatan sejarah keturunan generasi ke-162 beliau, yaitu Ki Padmosusastro, disebutkan bahwa Bathara Katong di masa kecilnya bernama Raden Joko Piturun atau Raden Harakali. Mulai redupnya kekuasaan Majapahit dan saat kakak tertuanya Lembu Kenongo yang berganti nama menjadi Raden Patah mendirikan Kesultanan Demak Bintoro. Kemudian Lembu Kanigoro mengikuti jejak kakaknya untuk berguru di bawah bimbingan Wali Songo di Demak. Prabu Brawijaya pada masa hidupnya berusaha diislamkan oleh Wali Songo. Para wali Islam tersebut membujuk Prabu Brawijaya dengan menawarkan seorang putri Campa yang beragama Islam untuk menjadi istrinya. Walaupun kemudian Prabu Brawijaya sendiri gagal untuk diislamkan, tetapi perkawinannya dengan Putri Campa mengakibatkan meruncingnya konflik politik di Majapahit. Diperistri Putri Campa oleh Prabu Brawijaya memunculkan reaksi protes dari elit istana yang lain, sebagaimana dilakukan oleh seorang punggawanya yang bernama Pujangga Anom Ketut Suryongalam yang kemudian dikenal sebagai Ki Ageng Kutu. Ki Ageng Kutu kemudian menciptakan sebuah seni barongan yang saat ini disebut reog. Dan reog tidak lain merupakan simbol kritik Ki Ageng Kutu terhadap Raja Majapahit. Disimbolkan dengan kepala harimau yang ditundukkan dengan rayuan seorang perempuan, disimbolkan dengan dada merak. Kita sekarang sudah nyampe di makam Bathara Katong. Nah, ini para jamaah sudah berkumpul semua dan tentunya kita akan melakukan ziarah yang akan dipimpin langsung oleh Pak Yai Miftah Purban. Demikian, terima kasih. Upaya Ki Ageng Kutu untuk memperkuat basis di Ponorogo atau Wengker dianggap sebagai ancaman oleh kekuasaan Majapahit dan Kesultanan Demak. Sunan Kalijogo bersama muridnya Kiai Muslim atau Ki Ageng Mirah mencoba melakukan investigasi terhadap keadaan Ponorogo dan mencermati kekuatan yang paling berpengaruh di Ponorogo. Dan mereka menemukan Demang Kutu sebagai penguasa paling berpengaruh saat itu. Demi kepentingan ekspansi kekuasaan dan islamisasi, penguasa Demak mengirimkan seorang putra terbaiknya, yakni yang kemudian dikenal luas dengan Bathara Katong, adalah salah seorang santrinya bernama Selo Aji dan diikuti oleh 40 orang santri senior yang lain.
Raden Katong akhirnya sampai di wilayah Wengker, lalu kemudian memilih tempat yang memenuhi syarat untuk pemukiman, yaitu di Dusun Pelampitan, Kelurahan Sepono, Kecamatan Jendangan. Saat Bathara Katong datang memasuki Ponorogo, kebanyakan masyarakat Ponorogo adalah penganut Hindu, Buddha, animisme, dan dinamisme. Setelah Bathara Katong memasuki Ponorogo, terjadilah pertarungan antara Bathara Katong dengan Ki Ageng Kutu. Di tengah kondisi yang sama-sama kuat, Bathara Katong kehabisan akal untuk menundukkan Ki Ageng Kutu. Kemudian dengan akal cerdasnya, Bathara Katong berusaha mendekati putri Ki Ageng Kutu yang bernama Niken Gandani dengan diiming-imingi akan dijadikan istri. Niken Gandini dimanfaatkan Bathara Katong untuk mengambil pusaka Korowelang, sebuah pusaka pamungkas dari Ki Ageng Kutu. Pertempuran berlanjut dan Ki Ageng Kutu menghilang pada hari Jumat pagi di sebuah pegunungan di daerah Beringin Anom, Sambit, Ponorogo. Tempat menghilangnya Ki Ageng Kutu disebut dengan Gunung Bacin, terletak di daerah Bungkal. Bathara Katong kemudian mengatakan bahwa Ki Ageng Kutu akan mukswa dan terlahir kembali di kemudian hari. Hal ini mungkin dilakukan untuk meredam kemarahan warga atas meninggalnya Ki Ageng Kutu. Setelah Ki Ageng Kutu menghilang, Bathara Katong mengumpulkan rakyat Ponorogo dan berpidato bahwa dirinya tidak lain adalah Bathara, manusia setengah dewa. Hal ini dilakukan karena masyarakat Ponorogo masih mempercayai keberadaan dewa-dewa dan Bathara. Pada tahun 1486, hutan dibabat oleh perintah Bathara Katong. Banyak gangguan dari berbagai pihak, termasuk makhluk halus yang datang. Namun karena bantuan Warok dan para prajurit Wengker, akhirnya pekerjaan membabat hutan itu lancar. Setelah hutan selesai dibabat, bangunan-bangunan didirikan sehingga penduduk pun berdatangan. Setelah istana kadipaten didirikan, Bathara Katong kemudian memboyong permaisurinya Niken Sulastri ke istana kadipaten. Sedang adiknya Suro Menggolo tetap di tempatnya, yakni di Dusun Ngampel. Oleh Katong, daerah yang baru saja dibangun diberi nama Ponorogo, yang berasal atau diambil dari sebuah babat legenda Pramonorogo. Menurut cerita rakyat yang berkembang secara lisan, Pono berarti wasis, pinter, mumpuni, dan Rogo adalah jasmani, sehingga kemudian dikenal dengan nama Ponorogo. Bathara Katong kemudian menjadi adipati di Ponorogo, yaitu pada hari Ahad Pon tanggal 1 bulan besar tahun 1418 Saka, bertepatan dengan tanggal 11 Agustus 1496 atau 1 Dzulhijjah 901 Hijriah. Demikianlah sejarah singkat Bathara Katong.
kanggo ngaji haji barokah nabi wali maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladina Mustafa karim maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. إسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن يحب الكون ألحاني فألحاني له سكن يحب الكون ألحاني فألحاني له سكن إسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن يحيط الكون والآني فألحاني له سكن يحيط الكون والآني فألحاني له سكن أخي الإنسان يا معنى حماه الله أسرارا فجاء يعاتر الكون وينشر فيه أنوارا فإن تكن تاسك الفكرا فنحن النور والفكر فإن تكن تاسك الفكرا فنحن النور والفكر فإن تكن